mudah-mudahan kita bisa luring, karena setiap orang beragama kecuali ateis, ya kecuali ateis, mereka percaya ada Tuhan. Entah bentuk Tuhan itu seperti apa, tapi pasti orang beragama itu percaya dengan adanya Tuhan. Ya, itu. Makanya ini fondasi dalam beragama. Ya, maka topik yang penting menurut saya di sini adalah keyakinan tentang Tuhan atau pencipta. Nah, ada sesuatu zat yang dianggap apa namanya dianggap sangat berkuasa atas segala sesuatu dan itu diyakini oleh semua mereka yang beragama. Setelah itu kemudian kita masuk kepada problema agama dalam masyarakat modern. Problema itu kan banyak ya. Ada problema-problema berkaitan dengan apa namanya politik, berkaitan dengan hal-hal yang ekonomi, berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan isu-isu agama itu sendiri ya, dan seterusnya. Baru kemudian privatisasi agama, agama dalam dan uang publik. Nah, kalau dulu agama itu ya, dinilai urusan individu masing-masing, konon belakangan itu agama itu sudah tersembul keluar ya, atau sudah keluar dan menjadi perbincangan di mana-mana. Jadi bukan menjadi privatis lagi ya. Bahkan kalau Prof. Kamarudin Hidayat itu mengatakan bahwa banyak negara menghabiskan uang hanya untuk ini, deprivatisasi agama. Ya, pikir seperti itu. Ini gambaran-gambaran umumnya ya. Setelah itu kemudian kita masuk di sekularisasi politik dan sosial ya, political and social secularization. Di sini kemudian kita apa namanya akan membahas bagaimana politik ya, sekularisasi politik dan sosial itu mempengaruhi orang-orang yang beragama atau pandangan di dalam beragama, atau sebaliknya ya, agama itu mempengaruhi orang-orang sekuler, bisa terbalik ya, bisa terbalik. Atau sekularisasi itu mempengaruhi orang-orang beragama ya, dan pandangan-pandangan agama itu kemudian menjadi tidak nyatu lagi, tapi ada tafsiran-tafsiran yang berbeda dengan yang sudah-sudah. Karena ada pengaruh misalnya tentang demokrasi dan seterusnya. Nah, ini akan kita bicarakan. Baru kemudian kita masuk agama dan budaya. Nah, ini penting. Karena selain tadi politik sosial, ada budaya juga, budaya, adat, tradisi. Nah, ini sangat sangat kental apalagi pada masa-masa kini ya. Masa-masa kini banyak sekali apa namanya isu-isu yang berkaitan dengan ini ya. Kemarin yang terakhir itu kan berkaitan dengan sesajen misalnya, itu yang sempat viral ya misalnya. Nah, ini kan perlu dicermati bagi orang yang beragama atau dalam pandangan agama seperti apa dan seterusnya. Berikutnya kemudian agama dan spiritual baru, New Age, jadi spiritualitas baru. Nah, ada ide misalnya kita yang penting berspiritual tapi tidak beragama dan seterusnya ya. Tetapi apakah orang beragama itu memang hanya butuh kepada spiritual, karena spiritual itu mungkin merupakan bagian juga dari agama yang akan dibahas. Tetapi kalau sekedar spiritual, apakah memang kita harus melepaskan agama dan seterusnya? Ini menjadi hal-hal yang menjadi perbincangan pada masa kini. Ya, ada orang yang memang saya tidak perlu beragama, yang penting saya melaksanakan apa namanya, misalnya terapi apa namanya spiritual, rohani, mengikuti apa namanya aliran-aliran spiritual dan seterusnya tanpa harus agama misalnya. Nah, ini yang kita bicarakan. Baru kemudian Islam dan New Age ya, Islam dan Islam dan apa namanya zaman baru atau pada masa seperti apa. Nah, itu kita lihat nanti, karena ada yang menilai misalnya Islam itu sudah tak bisa misalnya menjawab tantangan zaman. Ada yang mengatakan oh tidak, itu harus ada lakukan reinterpretasi. Jadi bagaimana Islam itu hadir di masa kekinian pada era baru, kata orang ya, milenium baru lah kalau kita ya, abad 21 ini ya misalnya. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Kemudian 9 dan 10 itu 9 itu kita bisa lihat tentang apa namanya pasaran ya, artinya agama itu dipasarkan seperti apa ya, dipasarkan seperti apa, Pak. Kita kan orang-orang beragama itu kadang-kadang berdakwah
kemudian menyebarkan agamanya, tapi bagaimana cara mengemas agar tampilan agama itu menjadi menarik, menjadi mau diikuti, dan orang kemudian tidak justru meninggalkan agama-agama itu. Nah, ini yang apa namanya? Ya maksud jadi bagian berkaitan dengan marketnya. Mungkin yang pedagang ini lebih paham ya bagaimana cara cara memasarkan sesuatu barang gitu, dikemas dengan ada orang kan mungkin barang itu sebenarnya mungkin kualitasnya sama saja gitu loh. Tetapi cara memasarkan itu kan menarik ya, bagaimana dia memasarkan dan seterusnya, langkah-langkah, metode memasarkan dan seterusnya. Nah, ini membuat orang-orang tertarik untuk membeli barang tersebut. Ini logikanya demikian ya. Setelah itu kemudian kita masuk kepada agama dan pembangunan. Ini menarik ya untuk dibahas ya, agama dan pembangunan, sehingga kita bisa melihat di sini bagaimana peran daripada agama tersebut untuk mendukung pembangunan yang ada. Kalau kita lihat dari dalam sejarah Islam, ini dalam Islam ya, saya kira di dalam sejarah dunia Barat juga demikian. Ya, walaupun mungkin tidak sama persis, tetapi ada bagian yang sama ya. Anda lihat bagaimana misalnya zaman keemasan dahulu ya, zaman keemasan, spirit agama itu membentuk peradaban Islam pada waktu itu. Ini bukan untuk bernostalgia, kita tinggalkan nostalgia itu, tapi kita melihat fakta yang ada dahulu bahwa memang pernah ada sebuah kaum, suatu kaum itu, suatu bangsa, suatu komunitas itu maju karena ada spirit agama, sehingga terjadi peradaban dan seterusnya. Baru kemudian kita masuk di ekonomi Islam. Ya, ekonomi Islam di sini kan ada banyak ya sebenarnya, cuma di Dah, habis billing ya? Tidak diperpanjang ya? Habis billing ya? Habis billing, habis billing. Nah, ada kawan aku. Weh, Bang Raup. Halo Waduh, Alvin, oh ya abang gue ganteng gue nih. dong Pin, pop dong. Hmm? Yo, Opin. S2 tuh, jangan main tuh. Bacot bang. S2 jangan main Iya tuh. itu bang. Jogja cari cewek dia tuh. Hmm. Gak apa-apa lah, yang penting hasil kan. Daripada cari cowok terus, Sarul itu bang. cibai gak bisa ya. Ini Wildan ini kah? Hilang deh. The meeting, bodoh. Cibai ngeblok, ya cibai ya. Sponsored by Shellrex. Mau Masih bisa. jauh-jauh nih. Apa, Pin? Apa bang? Kalah nih, Pin. Gue lagi. Apa bang? Lagi emosi nih, kalah gue. Main apa bang?
Efek saya Ah, sama Sarul. Aduh. sendiri. Cari teman lain lah, Bang. Udah 2 hari gak main kayak orang bego mainnya. Kan? Gak bosen main sama Sarul. Saya aja bosen, Bang. Oh gimana? Yang penting dia ngebes lah barangnya. Tahu-tahu, Sarul. Privet. Capek main Empire. Kok ngeblur ya muka aku? Yes. I thought as much. Wah cibai. Susah mainnya ya. I'll note on you. Your top tower is under attack. Astaga. Let's talk about your top tower. Nggak main dulu lah. Gak bego mainnya Apex. Ada foto aja. Kulon. Kulon. Kelon. Hey, host. Hey, how to say, host. Main apa, Win? Let's go. Main apa? Kuliah. Mana hostnya tak disuruh masuk, tak disuruh baca aku. Yo, yes. Yuk, cepat Ro, Dota yuk. Baru mulai. Tidak aja, percuma itu kan unrank. Maaf, Bang. Ngapain Ampun, main rank tempat Bang. saya? Kalah lo. Google Meet. Ini kan sama saya lah, daripada sama Opin. Gak jelas. Enggak lah, Bang. Gimana? Sana udah temu belum ceweknya? Apa, Bang? Di sana cewek oke gak? Oke, semok-semok, Bang. Forward. Semuk. Ini saya lagi record padahal. Dan stop dulu lah.